Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta para penonton video ini yang insya Allah para ahli syurga. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, berbicara tentang bahagia, apa itu bahagia? Bahagia adalah perasaan yang letaknya di dalam hati, bukan dalam kegiatan para pemuda-pemudi saat ini. Coba lihat generasi muda sekarang. Mereka lebih senang melalaikan waktu sholat demi untuk memenangkan game sesaat. Mereka lebih senang berjoget-joget di depan HP hanya untuk followers dan viewers. Mereka lebih senang mengumbar aurat dibandingkan belajar syariat. Apa itu yang namanya bahagia? Bukan itu yang namanya bahagia. Kami siswi SMA Negeri 1 Ujung Padang akan mengangkat satu tema yang berjudul Meraih Bahagia dengan Menerapkan Sunnah-Sunnah Rasul dalam Kehidupan Kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Sebagai seorang muslim, bahagianya kita bukan hanya tentang dunia, melainkan kita punya satu tujuan. Apa itu? Akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7.
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Al-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Al-Rahman fi tafsir Karim Al-Manan menafsirkan surah Al-Isra ayat 7 dengan makna, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena sesungguhnya hakikat perbuatan baik akan kembali kepada kalian sebagai pelakunya, sebagaimana di dunia maupun di akhirat. Jika kita kaitkan dengan tafsir ini, marilah raih kebahagiaan dengan menerapkan sunnah-sunnah Rasul yang akan kita petik hikmahnya bagi diri kita sendiri. Banyak sunnah yang tertanam dalam diri Rasulullah. Pada kesempatan ini, kami mengambil sunnah Rasul yang letaknya pada ibadah serta menjadi ciri khas kita sebagai seorang muslim. Sunnah yang pertama yaitu sholat tahajud. Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan lewat tausiahnya bahwa Allah memiliki 4 janji bagi orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Yang kedua, Allah akan bimbing dia agar aktivitas yang dia lakukan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, Allah akan membimbing setiap masalah yang dia hadapi agar mendapatkan saksi yang terbaik dalam mengatasinya. Yang terakhir, yang keempat, Allah akan lindungi dia dari bahaya dan menjauhkan dia dari orang-orang yang zalim atau orang-orang yang akan mencelakainya. Sunnah yang kedua yaitu membaca Al-Quran sebelum matahari terbit. Bagaimana bisa membaca Al-Quran sedangkan sholat subuh saja tidak pernah dikerjakan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita terlalu terlena dengan dunia malam, bermain game online, melihat TikTok sampai pagi. Akhirnya apa? Waktu tidur kita tersita, dan ketika waktu sholat, di situ pula kita tertidur. Sunnah yang ketiga yaitu senantiasa bersedekah. Sangat indah rasanya apabila kita bisa bersedekah, bisa membantu orang lain. Mereka bahagia, hati pun turut bahagia melihatnya. Tapi jangan salah, sedekah bukan hanya tentang biaya. Ada contoh yang lebih sederhana. Apa itu? Tersenyum. Budaya senyum sekarang sudah mulai lenyap, lebih besar kesombongannya. Sedekah yang begitu sederhana saja tidak dapat dikerjakan, apalagi sedekah yang mengeluarkan biaya. Sunnah yang keempat yaitu senantiasa menjaga wudhu. Nah, ini hampir tidak pernah dikerjakan. Padahal
jika kita bisa senantiasa menjaga wudhu, maka Allah akan tinggikan derajat kita, dan itu merupakan penambah amal soleh. Banyak manfaat yang kita dapatkan, tetapi sangat jarang kita melakukannya. Apalagi anak muda sekarang lebih senang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, pegangan tangan dengan pacarnya, sayang-sayangan dengan pacarnya. Sungguh memalukan. Sunnah yang kelima yaitu biasakan beristighfar. Sekarang lebih banyak orang yang berbicara kotor, salah sedikit cakap kotor, kaget cakap kotor, bahkan senang pun cakap kotor. Astagfirullah. Yuk sejenak yang melihat, yang menonton, yang mendengar video ini, mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bahagia bukan? Sunnah yang keenamnya itu sholat berjamaah di masjid. Saat ini yang lebih banyak diperjamaahkan adalah tempat healing, tempat shopping. Padahal jika kita mendapat nikmatnya sholat berjamaah, kita dapat merasakan, kita dapat mengerti indahnya sujud bersama-sama, bertemu sapa dengan sesama akidah. Sunnah yang ketujuh yaitu sholat duha. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang ayo kita sama-sama sediakan waktu untuk mengerjakannya. Mari kita raih ridhonya agar senantiasa gugur dosa yang telah kita lakukan dari lisan kita, mata kita, bahkan hati kita yang tidak pernah bersyukur. Sholat duha juga sebagai pintu terbukanya kecukupan rezeki. Hai generasi muda, generasi milenial, ayo kita tunjukkan aksi. Mari meraih kebahagiaan dengan memulai laksanakan ibadah sunnah. Dari ceramah yang singkat ini, kami berharap, kami mengajak generasi muda, ayo kita kembali mencintai Rasul, menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di akhir zaman, tetapi kita tetap umat Rasulullah, umat yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaannya. Zaman boleh berubah, teknologi boleh bertambah, namun Islam tetap nafas kehidupan kita. Karena Islam ada di setiap zaman, bukan mengikuti zaman. Yang baik belum tentu